Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Saya pada pagi hari ini akan mengajarkan sebuah materi, tapi isinya ada 3, yaitu tentang tenses. Dan tenses yang saya ajarkan adalah tentang present continuous, ada past continuous, dan future continuous. Tapi sebelum kita menginjak ke pelajarannya, saya akan mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, tentunya kalian ingin tahu lebih tentang materi tenses ini. Untuk itu, silakan lihat video berikutnya hingga selesai. Present continuous tense digunakan untuk menjelaskan suatu kegiatan yang sering dilakukan dan sedang berlangsung, ataupun sebuah peristiwa yang sedang berlangsung hingga saat ini atau pada waktu bicara. Untuk rumus present continuous tense, yaitu yang positif, subjek, MR is, verb ing, dan objek. Yang negatif, subjek, MR is, not, verb ing, dan objek. Sedangkan untuk kalimat tanya, yaitu MR is, subjek, verb ing, dan objek. Lalu kita menggunakan subjek I untuk to be am, subjek you, they, we, dan subjek jamak untuk to be are, sedangkan subjek he, she, it, dan subjek tunggal untuk to be is. Lalu, kapan kita menggunakan present continuous tense? Pertama, untuk menyatakan suatu tindakan atau peristiwa yang terjadi pada saat pembicaraan sedang berlangsung, atau at the moment of speaking. Contohnya, Angga is changing his clothes right now. Angga sedang mengganti bajunya sekarang. Her grandpa is not waiting for her. Kakeknya tidak sedang menunggu dia. Are we learning the present continuous tense in English? Apakah kita sedang mempelajari present continuous tense dalam bahasa Inggris? Kedua, untuk menyatakan situasi sementara, yaitu temporary situation atau temporary situation. Contohnya, the phone is ringing. Teleponnya sedang berdering. Telepon berdering hanya beberapa detik. They are building a house. Mereka sedang membangun sebuah rumah. Pembangunan rumah ini hanya membutuhkan beberapa minggu. He doesn't like vegetable, but he is eating a lot of vegetables these days. Dia tidak suka sayur-sayuran, tetapi dia sedang makan banyak sayur-sayuran hari-hari ini. Ketiga, untuk menyatakan suatu tindakan atau peristiwa yang telah direncanakan atau dipersiapkan berupa rencana atau janji. Untuk hal ini, to be yang diikuti verb ing mempunyai arti akan. Contohnya, I am meeting my friend tomorrow. Saya akan bertemu teman saya besok. We are visiting Bali next month. Kita akan mengunjungi Bali bulan depan. It is 2 o'clock. I'm leaving at 5. Ini jam 2 tepat. Saya akan berangkat jam 5. Tense berikutnya adalah past continuous tense. Past continuous tense adalah bentuk tense yang menyatakan suatu tindakan yang sedang berlangsung di masa lampau. Bagaimana rumus atau pola dari past continuous tense? To be, am, are, is pada present continuous tense diganti menjadi was, were untuk past continuous tense. Maka rumusnya adalah positif, subjek, was, were, verb ing, dan objek. Untuk negatif, subjek, was, were, not, verb ing, dan objek. Sedangkan untuk yang kalimat tanya, was, were, subjek, verb ing, dan objek. Kita menggunakan subjek I, he, she, it untuk kita menggunakan subjek I, he, she, it dan subjek tunggal untuk to be was, sedangkan subjek you, they, we dan subjek jamak untuk to be were. Lalu kapan penggunaan dari past continuous tense ini? Pertama,
untuk menyatakan suatu tindakan yang sedang berlangsung di masa lalu yang diinterupsi oleh tindakan yang lainnya. Contoh, I was watching a film when my mother called me. Saya sedang menonton sebuah film ketika ibu saya memanggil saya. I was watching a film adalah peristiwa yang sedang berlangsung di masa lampau. Sedangkan my mother called me merupakan kalimat lain yang menginterupsi atau muncul. Kedua, untuk menyatakan apa yang sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lalu. Contoh, at 10 o'clock I was studying at school. Pada jam 10 tepat saya sedang belajar di sekolah. At 10 o'clock adalah waktu tertentu. Sedangkan I was studying at school adalah peristiwa yang sedang terjadi di masa lampau. At 4 o'clock, they were playing football. Jam 4 tepat, mereka sedang bermain sepak bola. At 4 o'clock merupakan waktu tertentu. Sedangkan they were playing football adalah peristiwa yang sedang terjadi di masa lampau. Ketiga, untuk menggambarkan latar atau kondisi dari sebuah cerita. Contohnya adalah people were working, the children were singing, suddenly an accident happened. Orang-orang sedang bekerja, anak-anak sedang bernyanyi, tiba-tiba kecelakaan terjadi. Biasanya contoh seperti ini ada di dalam sebuah cerita naratif atau sebuah cerita recount. Keempat, tense ini juga untuk menyatakan kebiasaan yang dilakukan di masa lampau. Biasanya menggunakan kata always dan constantly. Contoh dari kalimatnya adalah he was always smoking. Dia selalu merokok. You were constantly dancing in those days. Kamu terus-menerus menari di hari itu. Lalu, tense yang terakhir adalah future continuous tense. Future continuous tense adalah bentuk tense yang mengungkapkan peristiwa yang sedang terjadi di masa yang akan datang. Bagaimana rumusnya? To be, am, are, is pada present continuous tense diganti menjadi will be untuk future continuous tense. Maka rumusnya adalah untuk kalimat positif, subject, will be, verb ing, dan object. Untuk kalimat negatif, subject, will not, be, verb ing, dan object. Sedangkan untuk kalimat tanya adalah will, subject, be, verb ing, dan object. Pada future continuous tense ini, semua subjek bisa digunakan. Lalu penggunaan future continuous tense. Lalu penggunaan future continuous tense yaitu pertama, untuk mengungkapkan tindakan atau peristiwa yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Contoh, at 9 o'clock I will be studying at school. Pada jam 9 saya sedang belajar di sekolah. At 9 o'clock adalah waktu tertentu. Sedangkan I will be studying at school adalah peristiwa yang sedang terjadi di masa akan datang. We will be attending the ceremony at this time tomorrow. Kita sedang menghadiri upacara pada jam ini besok. We will be attending the ceremony merupakan peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi di masa yang akan datang. Dan at this time tomorrow merupakan waktu tertentu. Kedua, untuk menyatakan tindakan atau peristiwa yang sedang berlangsung di masa yang akan datang ketika peristiwa lainnya terjadi. Contoh, I will be eating lunch when you come. I will be eating lunch adalah peristiwa yang sedang terjadi di masa yang akan datang.
Dan when you come merupakan kejadian lain yang datang atau muncul. We will be watching TV when she returns. Kita akan menonton TV. Kita sedang menonton TV ketika dia kembali. We will be watching TV merupakan kejadian yang sedang berlangsung di masa yang akan datang. Sedangkan she returns adalah kejadian lain yang muncul atau yang menginterupsi. Kita menggunakan simple present tense untuk tindakan atau peristiwa. Kita gunakan simple present tense untuk tindakan atau peristiwa lainnya yang muncul atau yang menginterupsi. Contoh, when you come, when she returns. Contoh, when you come, when she returns. Nah, itu tadi penjelasan tentang tenses. Saya harap kalian bisa memahaminya. Dan jika kalian masih perlu pemahaman yang lebih, kalian bisa menghubungi saya melalui nomor yang tertera di bawah ini. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Thank you very much for watching my video and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.